Menggenapi dan membatalkan Taurat. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Yesus dan ajarannya menggenapi hukum Taurat dan kematian Yesus di atas kayu salib membatalkan hukum Taurat. Saya masih kurang mengerti untuk apa Yesus menggenapi hukum Taurat jika kemudian akan membatalkannya juga. Bukankah sia-sia saja Yesus menggenapi hukum Taurat dengan ajaran-ajarannya, jikalau kemudian Dia sendiri yang akan membatalkannya dengan jalan mati di kayu salib? Saya melihat ada sebuah kesalahan dalam cara kafir Kristen pemuja Yesus menafsirkan ayat. Dalam Injil Matius Yesus berkata, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi." Matius ayat 5 pasal 18. Bagi saya ayat itu sudah cukup jelas, tidak perlu penafsiran yang melelahkan untuk dapat mengerti maksudnya. Pada ayat tersebut Yesus berkata bahwa hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum lenyap langit dan bumi. Maksudnya, hukum Taurat akan terus berlaku terhadap bangsa Israel sampai langit dan bumi lenyap, sampai kiamat tiba. Yang menjadi kunci dari kesimpulan ini adalah frase, "sebelum semuanya terjadi." Frase, "sebelum semuanya terjadi," pada ayat tersebut merujuk pada lenyapnya langit dan bumi di awal ayat. Tanpa penjelasan seperti ini pun saya yakin Anda sudah mengerti, karena Anda bukan orang bodoh yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi oleh kafir Kristen pemuja Yesus, ayat tersebut ditafsirkan menyimpang. Menurut penafsiran kafir Kristen pemuja Yesus, yang dimaksud dengan frase, "sebelum semuanya terjadi," adalah matinya Yesus di kayu salib. Untuk mencapai kesimpulan seperti ini, mereka mencocokkan frase, "sebelum semuanya terjadi," di Matius pasal 5 ayat 18 dengan ayat-ayat dari Injil Matius lainnya yang terdapat frase, "semuanya terjadi." Menurut mereka, frase tersebut sering digunakan oleh Matius untuk sesuatu yang terjadi sebagai penggenapan nubuat. Oleh karena frase, "semuanya terjadi," sering digunakan oleh Matius untuk sesuatu yang terjadi sebagai kegenapan nubuat, maka frase, "sebelum semuanya terjadi," yang ada dalam Matius pasal 5 ayat 18 juga mereka sebut sebagai sebuah penggenapan dari nubuat. Dengan penafsiran yang melelahkan, dengan mengutip banyak sekali ayat-ayat dalam Perjanjian Baru, mereka sampai pada kesimpulan, bahwa penggenapan nubuat dari frase, "sebelum semuanya terjadi," pada Matius pasal 5 ayat 18 ini adalah matinya Yesus di kayu salib. Pertanyaan saya, jika memang benar yang dimaksud, "sebelum semuanya terjadi," pada Matius pasal 5 ayat 18 adalah matinya Yesus di kayu salib, lalu untuk apa di awal ayat Yesus menyebut lenyapnya langit dan bumi sebagai batas dijalankannya hukum Taurat? Pikirkanlah itu. Kafir Kristen pemuja Yesus mengetahui bahwa Yesus menyebut dirinya bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi hanya menggenapinya saja. Mereka juga tahu kalau Yesus juga menyatakan bahwa satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihapuskan sebelum lenyap langit dan bumi. Tetapi di ayat lain Paulus justru mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Efesus pasal 2 ayat 15. Yesus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai lenyap langit dan bumi, sementara Paulus mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dengan matinya Yesus, itu bertentangan. Kafir Kristen pemuja Yesus ingin mendengarkan ajaran Yesus, tetapi tidak dapat mengabaikan begitu saja ajaran Paulus. Dengan sekuat tenaga mereka berusaha untuk membuat kedua ajaran terlihat serasi dan tidak bertentangan. Kafir Kristen pemuja Yesus menafsirkan ucapan Yesus di Matius pasal 5 ayat 18 agar tidak bertentangan dengan ucapan Paulus di Efesus pasal 2 ayat 15. Usaha keras kafir Kristen pemuja Yesus untuk menafsirkan ucapan Yesus di Matius pasal 5 ayat 18 ternyata hanya untuk membuat ajaran Paulus di Efesus pasal 2 ayat 15 dapat dianggap benar, sedangkan ajaran Yesus mereka buang jauh-jauh ke belakang. Ajaran Paulus yang seharusnya mereka tafsirkan agar tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, bukan sebaliknya. Kalau perlu buang saja jauh-jauh ajaran Paulus kalau ajaran itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Masa ajaran Yesus yang mereka anggap Tuhan kalah dengan ajaran Paulus? Inna ad-dina 'inda
عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم